Halo semuanya, selamat datang di channel Nyanteh dengan gue Erwin, di mana pada channel ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi, kayak gadget, laptop, PC, peripherals, dan lain sebagainya. So, buat yang belum, pastiin kalian udah subscribe dan aktifin juga tombol notifikasinya ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita, biar bisa berdiskusi lebih dalam soal teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif. Karena nyatu server Discordnya, ada Nyanteh dan juga Esteh. Dan kalau kalian mau ikut, linknya ada di deskripsi. Nah, kali ini gue dapat kesempatan buat nyobain sebuah laptop Ultrabook Premium dari Huawei dengan nama Huawei MateBook Pro X 2021. Yap, ini adalah versi terbaru yang memang keluar tahun 2021, jadi jangan ketuker-tuker dengan MateBook X Pro yang versi sebelumnya. Di sini gue nggak akan terlalu membahas secara teknis karena gue yakin pasti udah banyak reviewer yang jalanin pengetesan benchmark di laptop ini dan mostly angka yang didapat juga nggak bakal terlalu berbeda. Di sini gue mau coba bahas dari sudut pandang yang lebih general aja, lebih ke real use experience di penggunaan gue dan mungkin workflow yang banyak digunakan orang-orang juga. Dan kita akan bandingkan juga nanti dengan harga yang ditawarkan. Mungkin biar lebih jelas, selama video ini berjalan, gue langsung kasih tahu aja spesifikasi dan harganya. Jadi laptop ini dibekali dengan Intel Core i7 1165G7, GPU Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB, dan storage SSD yang sudah berprotokol NVMe sebesar 1TB. Dan laptop ini dijual seharga Rp30.999.000. Yap, jelas bukan harga yang murah, tapi ada beberapa hal yang membuat laptop ini tetap bisa jadi pertimbangan untuk beberapa kategori pengguna. Dan siapa tahu kalian adalah salah satunya. Karena sebenarnya experience gue di laptop ini terbilang cakep dan berhasil melewati beberapa ekspektasi gue. So, gue saranin kalian ikutin video ini sampai habis biar dapet gambaran yang jelas. Kita mulai dengan bahas impresi fisik dulu. Gua harus langsung sampaikan di awal kalau impresi gua ngelihat laptop ini pas pertama kali itu menurut gue jelek. Walaupun sebenarnya cuma satu elemen aja yang membuatnya terlihat jelek buat gua, tapi menurut gua impactnya cukup besar dan gua harap bisa diubah ke depannya. Jadi yang paling membuat gua nggak suka sama laptop ini adalah pas ngelihat tulisan Huawei di sisi belakangnya yang kalian bisa lihat di belakang sana. Entah kenapa Huawei menampilkan tulisan tersebut dalam ukuran yang begitu besar. Ya sebenarnya selera sih, tapi buat gua logonya yang kegedean ini udah bener-bener ngasih impresi yang kurang banget. Semua kru Esteh juga setuju, kru Nyanteh berarti kalau di channel ini juga setuju dengan gua kalau logonya ini terkesan kegedean dan membuatnya nggak gitu enak buat dipandang. Balik lagi gue tekenin ini masalah selera. Kalau kalian suka ya bagus, tapi gue pribadi nggak suka. Menurut gue ukuran logo Huawei yang muncul ketika booting di layar itu ukuran yang lebih pas buat ditaruh di sisi belakangnya juga. Itu akan membuatnya terasa lebih premium. Tapi kalau kita mau mengabaikan logonya atau kalian nggak masalah dengan ukuran logonya yang kegedean, menurut gua desain laptop ini terbilang cakep banget. Build quality-nya ini juara, solid banget. Materialnya menggunakan aluminium alloy dan rasanya ketika disentuh bener-bener mewah banget. Nggak cuma itu, body flex yang terjadi di laptop ini pun minim banget dan bahkan body flex-nya ini juga nggak mengganggu ketika kalian lagi mengetik. Bener-bener terasa solid banget. Lalu buat warna sendiri ada dua pilihan, ada Space Gray dan yang gue coba ini adalah Emerald Green yang menurut gue memberikan aksen yang unik dan juga menarik. Keyboard yang diberikan juga oke, buat gua layoutnya cukup baik, nggak ada isu sama sekali dari penempatan layoutnya. Lalu key-nya juga punya travel distance yang cukup dan rasa tactile yang satisfying buat ngetik-ngetik teks yang cukup panjang. Experience-nya enak banget buat kerja. Dan pastinya keyboard ini juga udah dilengkapi dengan backlit warna putih yang bisa berguna juga buat kalian yang ngetik di kondisi cahaya agak gelap. Lalu experience-nya juga diperkuat dengan touchpad-nya yang bener-bener juara. Touchpad laptop ini bener-bener touchpad terbaik yang pernah gue coba di laptop Windows. Ukurannya itu luas, mendukung berbagai multi-touch gesture yang berfungsi dengan sangat responsif saat digunakan. Dan bahkan di sini dia memiliki rasa klik yang konsisten di semua sisinya. Bahkan yang menarik, di sini dia menggunakan semacam haptic feedback untuk merecreate rasa klik yang konsisten ini. Jadi dia nggak secara fisik ngeklik, tapi dia membuat rasa klik artificial layaknya haptic feedback smartphone ketika kita tekan pada pressure tertentu. Dan ini menghasilkan rasa klik yang konsisten di segala sisinya. Dan rasa klik ini benar-benar nggak ada kalau laptopnya lagi mati.
Untuk keamanan, laptop ini udah dilengkapi dengan fingerprint sensor yang terintegrasi dengan tombol power. Walaupun nggak ada scan wajah, tapi menurut gua udah cukup karena si fingerprint sensor ini bekerja dengan sangat baik. Gua juga suka karena tombol power ini kalau kepencet secara nggak sengaja, dia nggak memberikan action apapun. Jadi laptop nggak bakal slip secara nggak sengaja pas kalian scan fingerprint terus nggak sengaja kepencet. Kalau diklik dan tahan agak lama, baru dia akan membuat laptop kalian masuk ke mode sleep. Untuk port sendiri dia dilengkapi dengan 2 USB Type-C dan audio jack di sisi kiri dan 1 USB Type-A di sisi kanan yang bisa berguna banget buat teman-teman yang suka pakai mouse wireless dengan menggunakan dongle. Untuk USB Type-C-nya Huawei nggak menyebutkan pada spec sheet kalau ini mendukung protokol Thunderbolt, tapi kalau melihat klaim bandwidth yang diberikan dengan mampu mentransfer data di maksimum 40 gigabit per second, harusnya sih ini udah Thunderbolt secara logika. Lalu sekarang kita bahas layarnya. Ini juga nilai jual yang tinggi karena buat gue layarnya ini cakep banget. Dia menggunakan panel LTPS dan udah memiliki resolusi 3K dengan aspek rasio 3:2. Jadi resolusinya pun di sini 3000 kali 2000 pixel. Bulet banget angkanya. Dan dia juga udah mendukung fitur touchscreen, jadi gampang untuk navigasi langsung di layarnya. Impresi pas digunakan, layarnya ini cakep, rasionya yang unik memberikan kesan megah pada sisi vertikalnya, dan warnanya juga terbilang cakep. Dia diklaim punya color gamut 100% sRGB, dan pas gua pakai Lightroom buat edit-edit foto, warnanya sangat dekat dengan iPad Pro gua. Bahkan gua agak kesulitan buat cari perbedaan warnanya, jadi warnanya deket banget. Kontras, detail, dan saturasi warna yang ditampilkan juga bisa gua bilang cakep. Sehingga benar-benar nyaman buat gua ketika mau ngedit-ngedit foto on mobile. Lalu layarnya ini juga udah full view display dengan bezel yang sangat tipis yang membuat laptop ini punya ukuran total yang ringkas juga. Jadi untuk sebuah laptop 13,9 inch atau 14 inch ya, hampir banget gitu kan. Huawei MateBook X Pro 2001 ini punya ukuran total layaknya laptop 13 inch doang. Jadi sangat mendukung mobilitas tinggi juga. Oh ya, karena bezelnya ini juga tipis banget, laptop ini menempatkan webcamnya di bagian keyboard yang tersembunyi seperti function key. Jadi bisa disembunyiin ketika nggak dipakai. Bukan hal yang baru karena gue pernah bahas juga Huawei MateBook D14 yang menempatkan webcamnya pada posisi yang sama. Jadi mungkin di laptop-laptop Huawei ini bukan hal yang baru. Oke, jadi ini adalah pengetesan hasil dari webcam si Huawei MateBook X Pro 2021. Dan ya, mungkin kualitasnya bukan yang terbaik, tapi menurut gue untuk webcam laptop cukup bagus. Cuman penempatannya yang agak, ya banyak orang yang menyayangkan penempatannya karena dia di bawah, jadi angle-nya dari bawah gitu ngadep ke atas, dan kalian bisa lihat posisi gue agak aneh ketika gue melihat ke layar, atau ketika gue melihat ke kamera pun gue harus menunduk kayak gini. Tapi kalau gue ngeliat ke layar, which is adalah case paling sering terjadi kalau kita lagi meeting online, posisi ngelihatnya tuh agak aneh gitu kayak dari bawah. Tapi ya silahkan kalian nilai. Sekaligus kalian bisa nilai kualitas dari mikrofonnya juga. Apakah cukup bagus atau enggak. Oke, sekarang kita bahas soal performanya. Laptop ini bukanlah jenis laptop yang kalian beli karena ngejar performa tinggi. Enggak, dia nggak rekomen buat main game berat, dan gua juga nggak merekomendasikannya buat kerjaan berat kayak video editing. Gua udah coba untuk edit salah satu project video esteh, tapi sayangnya experience-nya nggak begitu lancar dan bahkan sempat crash juga. Mungkin karena memang project video esteh footage-nya gede-gede, rata-rata udah di 4K semua. Mungkin masih proper kalau buat ngedit video Full HD. Tapi balik lagi, kalau punya duit 30 juta dan kalian mengejar performa tinggi untuk jenis-jenis pekerjaan berat, ini bukan laptop yang kalian cari. Tapi yang ditawarkan oleh laptop ini adalah feel premium dengan kebutuhan pekerjaan kantor, semua pasti lancar. Karena beberapa hardware sebenarnya nggak main-main di sini. Kayak storage-nya aja dia udah pakai NVMe SSD yang pas gua tes di Crystal Disk Mark itu memberikan speed yang tinggi juga di kapasitas yang udah 1 TB. Begitu juga RAM-nya yang udah 16 GB. Ngelihat peruntukannya yang lebih ke kerjaan kantor dan nggak bisa buat main game berat,
menurut gue terlihat agak overkill sebenarnya. Tapi tujuannya yaitu untuk target pengguna laptop ini kayak eksekutif muda, businessman, businesswoman, manajer-manajer perusahaan. Buat mereka, laptop ini akan memberikan performa yang sangat lancar pada pekerjaan-pekerjaan mereka dan experience yang mewah ketika digunakan dan dibawa-bawa. Layarnya cakep, suara kenceng dan bagus, feel ngetik cukup satisfying, body sangat rigid, dan performa trackpad terbaik yang pernah gua coba. Selama penggunaan juga gua nggak mendapati panas yang berlebihan, jadi tetap nyaman buat digunakan dalam jangka waktu lama. Karena yang gua tahu cooling performance-nya itu udah lumayan oke, karena dia menggunakan 2 kipas untuk sirkulasi udara dan udah menggunakan vapor chamber untuk penghantar panasnya. Tapi tetap nggak cocok digunakan untuk task berat kayak video editing, karena yang gue tahu CPU juga akan throttle jika melewati suhu 80 derajat Celcius dan khusus di laptop ini. Jadi kayak semacam udah di-set oleh Huawei untuk memberikan kenyamanan yang maksimal pada penggunaannya. Serius, gue bisa bilang ke kalian selama gue nggak butuh ngedit-ngedit video atau kerjaan-kerjaan berat, laptop ini asik banget buat jadi daily driver. Buat media consumption, gue streaming film dan YouTube enak. Buat kerjaan, gue kayak browsing data-data, nyekrip buat video. Lalu urusan-urusan yang berkaitan dengan dokumen, semua selesai tanpa keluhan. Buat edit foto yang hitungannya nggak terlalu berat, juga cakep buat dipakai. Apalagi layarnya juga udah cakep banget. Bahkan experience-nya asik, berasa laptop yang premium banget. Belum lagi ada fitur Huawei Share juga yang semakin membuat experience-nya menyenangkan kalau kalian pengguna ekosistem Huawei secara keseluruhan. Sayangnya gue nggak pakai HP Huawei, so gue nggak bisa tes itu di sini. Tapi gue suka karena penempatan Huawei Share-nya, instead di samping kayak yang D14, dia di bawah si touchpad-nya ini. Jadi kerasa premium banget. Cuman, ini bukan laptop yang pas buat gue. Pertama, desain logo yang udah gue bahas di awal itu selalu menghantui. Gue bener-bener nggak suka banget dengan desain logo tersebut. Tapi balik lagi, itu preferensi masing-masing aja. Dan yang paling penting adalah gue itu performance user. Gue butuh performa tinggi untuk mengerjakan task-task berat pada daily driver gue. Minimal buat eksperimen visual di video editing itu bisa. Jadi kapan gue kepikiran teknik editing yang menarik, gue bisa cobain dimanapun menggunakan daily driver gue. Atau kalau gue lagi traveling, berpindah-pindah tempat, gue tetap bisa produksi konten sampai selesai dengan lancar. Dan laptop ini belum mampu memprovide semua itu. Soal worth it atau enggak, ya silahkan kalian yang menentukan sendiri. Karena akan sangat bergantung pada jenis workflow dan preferensi pribadi kalian juga. Oke, paling segitu aja sedikit review dari gua seputar Huawei MateBook X Pro 2021. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke channel Nyanteh, biar kita makin semangat buat bikin konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat ke depannya. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan sampai berjumpa di video lain.